Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa dengan saya Pandu Purnodita. Saya lama kenal. Di sini saya akan mengantarkan mata kuliah Ruang Visual Nusantara. Ya, di pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang pengantarnya dulu. Ya. Untuk referensi ada 7 referensi ya. Ada dari Van Person, strategi kebudayaan, bisa kalian akses di perpustakaan. Claire Holt juga ada di perpustakaan. Darsono tentang budaya Nusantara. Estetika juga mungkin kalian sudah punya bukunya. Kemudian Darsono dengan Estetika Nusantara juga ini belum ada bukunya. Kemudian Jacob Sumarjo, Estetika Paradoks, ini bisa diakses di perpustakaan. Dan Primadi Tabrani, Bahasa Rupa, juga bisa diakses di perpustakaan. Baik, sebagai asumsi dasar, desain tradisional diciptakan berdasarkan makna yang merujuk pada nilai spiritual maupun nilai-nilai luhur ya. Oleh sebab itu, bentuk desain tradisional akan disesuaikan dengan makna yang ingin dicapainya. Nah, ini menjadi asumsi dasar dalam mata kuliah Ruang Visual Nusantara. Maksudnya adalah di sebuah desain tradisi. Jadi desain tradisi itu diciptakan dari suatu nilai atau maknanya ya. Jadi tidak masalah itu bentuknya suatu yang tidak bisa kita artikan atau bisa kita definisikan, tetapi itu memiliki makna secara tradisi ya. Kemudian jika ruang itu merupakan tempat yang digunakan atau di mana suatu dapat dilakukan, maka ruang itu menjadi suatu media di mana desain tersebut diletakkan ya. Ruang visual dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk menempatkan atau mengaplikasikan suatu seni, rupa, atau desain sebagai media penyampaian pesan gitu ya. Nah, adapun ruang visual Nusantara merujuk pada pengkajian benda-benda budaya yang menjadi media nilai simbolik dan ekspresi visual masyarakat di wilayah Nusantara. Jadi hal yang harus kita perhatikan pada ruang visual Nusantara adalah kita harus berpikir bahwa satu benda tradisi ketika itu diletakkan di tempat-tempat tertentu, ini akan memperkuat makna yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Kemudian ruang lingkup dari ruang visual Nusantara itu terdiri dari dua ya, yaitu benda-benda dengan dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, dan benda-benda tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan ada ruang di situ, ada tebal ya, yang menyimpan pesan nilai budaya dan ekspresi visual Nusantara ya. Nah, contoh-contoh dua dimensi seperti apa ya, misalkan wastra itu adalah kain tradisional ya, nanti akan saya sampaikan. Terus kemudian itu ada wayang. Nah, bagaimana dengan relief, ukiran, dan sebagainya? Meskipun relief itu memiliki ruang untuk membuat itu nampak timbul, dan memang timbul ya, tetapi relief ini dalam hal ini kita anggap sebagai dua dimensi, karena ketebalan dari relief itu kita tidak artikan, tidak punya arti, tidak punya makna. Nah, sedangkan memang itu diukir ataupun ukiran ya, ukiran itu kan diukir dipahat dan sebagainya, sehingga memunculkan satu ketebalan tertentu dari kayu ataupun batu yang diukir itu. Tapi ketebalan itu kemudian tidak memiliki arti ya. Nah, kalian bisa baca mengenai arti ketebalan itu pada bukunya buku di
nirmana ya. Gitu. Nah, contoh-contoh benda yang menjadi ruang visual Nusantara antara lain ada rumah adat. Nah, rumah adat itu kan tebal ya, sebuah tuh 3 dimensi ya. Itu udah jelas itu ada ketebalannya ya, dan itu harus diperhitungkan. Nah, kemudian pakaian adat. Nah, pakaian adat itu bisa dikatakan 3 dimensi karena ketika dia digunakan oleh seseorang itu ada ruang di situ ya. Ruangnya itu dipakai oleh orang tersebut ya. Kemudian alat kerja, alat rumah tangga, alat transportasi, senjata, patung, boneka, alat musik, arca, candi, relief, batik, dan naskah. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan benda-benda tersebut. Yang pertama, rumah adat ya. Rumah adat merupakan tempat tinggal yang secara tradisi memiliki nilai simbolik kebudayaan. Nah, di sini yang bisa kita lihat dari rumah adat itu adalah yang pertama bentuk atap ya. Bentuk atapnya itu pasti memiliki satu ciri pada rumah adat tertentu ya. Misalkan di Minangkabau itu adalah bergojong, terus kemudian di misalkan di rumah joglonya Jawa Tengah itu ada tumpang sari dan sebagainya ya. Kemudian struktur bangunannya, kemudian dekorasi atau ornamen pada atap, dinding, pintu, jendela, tangga, pilar maupun pagar ya gitu. Jadi itu yang perlu kita lihat dalam rumah adat. Disitulah ruang-ruang visual masyarakat untuk menyampaikan pesannya ya. Kemudian pakaian adat. Pakaian adat merupakan busana yang memiliki nilai simbolik dalam aktivitas tradisi tertentu. Jadi pakaian adat itu bukan pakaian yang hanya dipakai saja gitu, serta merta dipakai, tetapi di situ ada nilai simboliknya ya, atau nilai simbolik dan ekspresi masyarakat ya. Nah, hal yang bisa diamati pada pakaian adat sebagai ruang visual Nusantara itu ada pada bentuk aksesoris maupun atribut yang dikenakan pada bisa di kepala ataupun di badan, punggung, pinggang, tangan maupun kaki. Itu atribut-atribut yang perlu kita amati. Jadi maksudnya gimana? Di kepala artinya sesuatu yang kita dikenakan di kepala ya. Badan artinya bukan suatu pakaian ya. Di sini mungkin di badan itu bukan, kalau bicara tentang atribut itu bukan pakaian seperti ini ya, kaos dan sebagainya, bukan. Jadi misalkan kayak rompi, atau kemudian di punggung ada namanya kutang dan sebagainya gitu. Kemudian mungkin di tangan ada kelat, gelang dan sebagainya ya, di kaki dan keroncongan dan sebagainya gitu. Kemudian alat kerja. Nah, alat kerja merupakan benda teknologi ya, yang dimaksud adalah benda teknologi yang digunakan untuk mengolah sesuatu ya dalam sistem produksi. Misalkan kalau dalam pertanian yang ada bajak, ada cangkul, misalkan ada kemudian apa itu namanya, golok dan sebagainya. Kemudian di perkebunan ada golok itu, kemudian ada apa namanya yang buat mengelupas kulit pohon itu. Kemudian kalau di apa namanya, di nelayan itu adalah jala, ada perahu itu sendiri dan sebagainya ya. Nah, hal apa aja yang bisa diamati pada ruang visual Nusantara pada alat kerja tersebut? Itu bentuk alat kerjanya yang jelas. Yang pertama adalah bentuk alat kerjanya, yang kedua adalah tata susunnya, tata susun dari alat kerja tersebut. Jadi misalkan cangkul itu ada bagian besi dan bagian kayunya, maka di situ ada susunan tertentu ya kan. Nah, di situ apakah ada nilainya atau tidak, nilai budayanya atau enggak gitu ya. Kemudian dekorasi atau ornamen yang biasa sering dilakukan oleh masyarakat adalah mencantum atau memberikan ornamentasi pada satu alat atau satu benda, karena disitulah memang tugasnya ornamen ya, atau dekorasi yang seperti kalian pelajari pada ragam hias Nusantara, di mana itu tugasnya untuk menghiasi ya. Kemudian alat rumah tangga.
Alat rumah tangga merupakan benda teknologi yang digunakan untuk keperluan di lingkungan tempat tinggal, peralatan seperti peralatan masak, peralatan kebersihan maupun peralatan makan gitu ya. Hal yang bisa kita amati yaitu bentuk alat rumah tangga itu sendiri. Misalkan kendil itu kan satu yang apa namanya, bulat di bawah kemudian lonjong di atas. Apa maksudnya? Nah, itu. Kemudian tata susun ya, tata susun dari bentuk itu tersebut, kemudian dekorasi atau ornamen pada alat rumah tangganya ya. Selanjutnya adalah alat transportasi. Alat transportasi itu digunakan untuk keperluan mobilitas ya, seperti perahu cadik ya kan, kemudian dokar mungkin, terus kemudian delman, terus kemudian apa lagi ya, kereta kuda ya yang jelas ya, karena bisa saja kalau dokar itu kan ditarik oleh kuda memang, tapi misalkan bendi itu kan ditarik oleh kerbau ya. Nah, apa yang bisa kita lihat pada alat transportasi itu adalah tata susunnya. Mungkin sebenarnya ada bentuk-bentuk tertentu ya pada bagian tertentu alat transportasi ya. Kemudian dekorasi atau ornamen pada alat transportasi itu yang maksud saya bentuknya ya. Kemudian senjata merupakan benda teknologi yang digunakan untuk keperluan bela diri ya, maksudnya adalah bela diri nah, atau perburuan. Jadi tidak semuanya itu harus bela diri, tapi bisa jadi perburuan ya. Misalkan bentuk senjata pada kerambit, keris, kujang dan sebagainya ya, tombak dan sebagainya ya. Atau kemudian yang bela diri itu ada juga perisai ya, perisai pun juga termasuk. Nah, yang bisa kita lihat adalah bentuk dari senjata-senjata tersebut, kemudian tata susun senjata. Tata susun artinya bagian-bagiannya apa saja, kemudian dekorasi atau ornamentasi pada senjata. Kemudian patung merupakan benda seni dari batu, tanah liat atau kayu yang dibuat menyerupai bentuk alam, bisa manusia, bisa hewan ya, bentuk alam ini, atau kemudian bisa makhluk mitologis atau makhluk hibrida, di mana itu adalah percampuran misalkan manusia dengan hewan, misalkan kepalanya hewan, badannya struktur manusia tetapi masih berbentuk hewan, kakinya struktur manusia tapi berbentuk hewan, misalkan apa, Garuda ya kan, Garuda desain Garuda Pancasila dulu itu kan adalah Garuda Jatayu ya, dimana dia memiliki struktur badan manusia tetapi kepalanya itu burung elang Jawa, memiliki sayap, terus kemudian kakinya itu dengan kaki Garuda tetapi strukturnya struktur manusia. Nah, itu kan hewan makhluk hibrida ya. Bisa patung itu bisa seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari ruang visual Nusantara pada patung itu bentuk patung itu sendiri, dan yang kedua adalah tata susun dari patung itu sendiri ya. Arca merupakan benda seni patung yang terbuat dari batu atau tanah liat dengan bentuk sosok atau tokoh yang digunakan sebagai simbol pemujaan. Di sini ada satu penekanan perbedaan antara patung dengan arca ya, patung benda seni dengan arca. Di sini arca pasti dibuat dari batu atau tanah liat yang digunakan untuk pemujaan ya, jadi tidak untuk diletakkan di sembarang tempat. Jadi tempatnya itu sudah tertentu, yaitu melekat pada tempat-tempat ibadah gitu. Sedangkan patung meskipun dia misalkan untuk pemujaan, dia bisa diletakkan dimanapun gitu ya. Bisa diletakkan di persimpangan jalan, bisa diletakkan di depan rumah, bisa diletakkan di lapangan, atau misalkan di tanah lapang dan sebagainya ya.
Kemudian arca itu juga bisa dilihat, untuk ruang visual arca itu bisa dilihat dari bentuk arca itu sendiri dan tata susun ya. Kemudian boneka. Nah, boneka merupakan benda seni yang dibuat dari kayu atau kulit binatang yang dapat digerakkan dengan teknik tertentu ya. Ya biasanya memang dibuat dari kayu atau kulit binatang ya, tapi dalam perkembangannya tidak dipungkiri juga dibuat dari kertas juga ya. Nah, boneka itu, inti dari boneka itu adalah sesuatu yang bisa digerakkan oleh manusia dengan tujuan untuk menghidupkan dalam tanda kutip ya, sehingga dia merepresentasikan pada kehidupan yang dibentuk oleh boneka tersebut gitu ya. Nah, boneka dalam hal ini kalau di bahasa Inggriskan itu bahasa Inggrisnya itu adalah puppet ya, bukan dolls. Dolls itu sesuatu boneka yang dalam tanda kutip mati ya. Sedangkan boneka puppet itu adalah boneka yang bisa dihidupkan atau digerakkan ya. Nah, ruang visual yang bisa diamati pada boneka itu jelas yang pertama adalah tetap bentuknya. Bentuk boneka itu apakah itu menyerupai manusia, menyerupai hewan, menyerupai pohon atau apa, atau hibridanya dan sebagainya ya. Kemudian tata susun boneka tersebut, dari apa yang dikenakan di kepala, dikenakan di badan sampai di kaki, atau kemudian tata susun apa yang ada di atas, tengah dan bawah dan sebagainya ya. Kemudian ornamentasi pada boneka ya. Ornamen ini juga bisa dilihat dari atribut ya, atributnya. Kemudian alat musik ya. Alat musik merupakan benda seni yang digunakan untuk menghasilkan musik ya. Nah, ruang visual yang dapat diamati pada alat musik antara lain bentuk alat musik itu sendiri ya, tata susun alat musik, dan dekorasi atau ornamen pada alat musik. Kemudian candi. Candi merupakan bangunan dengan bentuk punden berunda yang digunakan sebagai sarana spiritual ya. Ruang visual yang dapat diamati pada candi itu adalah bentuk candi itu sendiri, kemudian tata susun candi, dan dekorasi atau ornamen pada candi ya. Kemudian keraton. Nah, keraton merupakan bangunan sebagai pusat pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau sultan ya. Sebenarnya istilah umumnya adalah istana ya, istilah umumnya. Tapi keraton itu lebih ke Jawa ya, dipimpin oleh sultan. Nah, istana sebenarnya lebih banyak ya, ada istana yang modern dan istana yang tradisional. Kemudian hal yang bisa kita lihat, ruang visual yang bisa kita lihat itu adalah dekorasi atau ornamen pada pintu gerbang maksud saya, kemudian pilar ya, apa namanya, saka, kemudian pagar dan atap ya. Bagaimana dengan bentuk rumahnya dan sebagainya, itu pada dasarnya seperti rumah adat ya, seperti rumah adat. Hanya saja di sini memang dikhususkan untuk tinggal atau memerintah suatu kerajaan, tinggal raja atau memimpin suatu pemerintahan kerajaannya. Oke, benda untuk ruang visual selanjutnya adalah relief ya. Relief merupakan seni pahat yang dibuat di atas batu dengan maksud menggambar atau mengilustrasikan suatu ajaran atau cerita ya. Meskipun tadi sudah saya sampaikan, meskipun relief itu dipahat, tetapi itu masih dipahami sebagai dua dimensi, karena ketebalannya itu tidak begitu diartikan, karena yang kita pahami adalah ceritanya. Justru karena dipahat itu, gambar ceritanya itu kemudian bisa kita pahami gitu. Nah, yang bisa kita lihat
dari ruang visualnya relief ini itu adalah tata susun gambar, ya, komposisi gambarnya itu, dan bahasa rupa, ya. Ada perbedaan antara tata susun gambar, artinya di situ ada penyusunan penempatan satu objek. Yang kedua adalah bahasa rupa. Nanti akan saya jelaskan apa itu bahasa rupa. Kemudian wastra. Wastra merupakan kain tradisional yang memiliki nilai simbolik, ya. Nah, contoh-contoh wastra itu ada batik, ya, songket, tenun, dan sebagainya, ya. Itu adalah wastra-wastra Nusantara Indonesia. Nah, ruang visual yang dapat diamati pada wastra antara lain tata susun motif, ya. Yang kedua adalah bahasa rupa pada ilustrasi, ya. Kemudian naskah. Nah, naskah merupakan dokumen yang dibuat secara langsung dari tangan manusia, baik dengan cara ditulis maupun diketik. Nah, untuk naskah-naskah Nusantara itu pasti ditulis oleh tangan, ya, secara langsung dengan tangan, ya. Baik itu menggunakan aksara yang sudah umum, aksara Latin, ataupun aksara dari masing-masing tradisinya, misalkan Jawa, atau kemudian bahkan di Jawa itu sudah muncul yaitu aksara Pegon. Pegon itu adalah aksara Arab, aksaranya Arab, tetapi pelafalannya itu adalah pelafalan Jawa ataupun Sunda. Sunda pun juga menggunakan aksara Pegon, gitu, ya. Nah, bahasa rupa, ruang visual yang dapat diamati pada manuskrip adalah bahasa rupa pada ilustrasi, ya. Bahasa rupa pada ilustrasinya dan bahasa rupa pada iluminasi naskah, ya. Jadi di dalam naskah itu ada dua bentuk yang bisa kita lihat, ruang visual yang kita lihat itu. Yang pertama itu adalah ilustrasi naskahnya, yang kedua adalah iluminati naskahnya. Iluminati adalah satu ornamen yang dibuat di sekitar naskahnya guna untuk menempatkan satu tanda, ya, satu kode dalam membuat keterangan naskah tersebut, ya. Misalkan kalau di Al-Qur'an itu dalam iluminasi itu entah di kanan entah di kiri itu muncul tajwid, kode tajwid. Mungkin di situ ada tajwid-tajwid tertentu atau kemudian kode apa gitu, misalkan kode pelafalan gitu dan sebagainya gitu, ya. Nah, di naskah-naskah Nusantara pun juga terjadi beberapa kode tersebut, ya, iluminasi tersebut, ya. Tapi kebanyakan adalah menggunakan ilustrasi, ya. Nah, relasi antara ruang visual Nusantara dengan desain komunikasi visual, yang pertama bagi kalian yang nantinya akan mengambil tugas akhir pengkajian, ruang visual Nusantara dapat memberikan penjelasan keterangan terkait antara bentuk suatu benda, ya, bentuknya, media yang digunakan, dan pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada keterkaitan antara bendanya, kemudian media yang digunakan, dan pesan yang ingin disampaikan. Itu ada keterkaitan. Sedang bagi kalian yang nanti tugas akhirnya mengambil penciptaan, maka ruang visual Nusantara dapat memberikan skema, ya, skema dalam penyelarasan antara pesan yang ingin kalian sampaikan dengan bentuk dan media yang akan dipilih, gitu. Itu materi yang disajikan pada pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan, kalian sampaikan, dan nanti akan saya buatkan video di minggu ini, ya. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau perilaku tangan yang kurang atau mengganggu konsentrasi kalian, dan saya akan membuat video ini dengan background musik dari laptop saya sendiri, ya. Bukan editing, musiknya bukan editing. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.